Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Munamul Fikri dari Prodi PGMI semester 2 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Dalam video ini, saya akan memaparkan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika Islam. Presentasi ini mengenai etika kepada orang tua. Tujuan daripada etika kepada orang tua yaitu berbakti, yang mana berbakti ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan penting setelah kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas selanjutnya adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Dalil dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 3, artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala. Kalau di dalam Al-Quran ini Al-Qurannya yaitu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu membentak kepada mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dari yang kedua yaitu Quran surat Luqman ayat 14. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. Poin kunci ayat ini yaitu mengingatkan kita pada pengorbanan besar seorang ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, dan lain sebagainya. Kemudian dari yang ketiga yaitu keutamaan ridho orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Abdullah dan Amr bin As berarti radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Yang mana berbunyi yaitu ridallahu biridal walidain. Yang kedua dalil hadis yaitu prioritas berbakti kepada ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Lalu menjawab, ibumu. Dan kemudian bertanya lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu lagi. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Nah, 3 kali berturut-turut Rasulullah itu menjawab, ibumu. Etika, bentuk-bentuk etika kepada orang tua, itu berbicara dengan lemah lembut, tidak menggunakan nada tinggi atau kata-kata kasar. Saya yang
sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu atau bersikap rendah hati, tawadhu, menunjukkan kasih sayang dan senantiasa mendapatkan diri di hadapan mereka. Kemudian mendengarkan dan menaati, mematuhi perintah keduanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, membantu pekerjaan, meringankan beban mereka sehari-hari di rumah. Kemudian selalu mendoakan kebaikan untuk keduanya, baik saat masih hidup maupun sudah meninggal. Dalam riwayat juga mengatakan bahwasannya ketika ada 4 penglihatan yang mendapatkan pahala. Yang pertama yaitu melihat Ka'bah. Ada 3. Yang kedua yaitu melihat Al-Quran, dan yang ketiga adalah melihat muka orang tua. Itu kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian peran anak untuk orang tua yang sudah wafat. Peran anak ini mendoakan, memohon ampunan dan rahmat untuk mereka, melaksanakan wasiat, meneruskan pesan atau wasiat kebaikan yang ditinggalkan, kemudian menyambung silaturahmi, tetap menjalin hubungan baik dengan sahabat dan kerabat dekat orang tua, bersedekah atas nama orang tua. Saya pernah mendengar riwayat bahwasanya ketika anak memperlihatkan kebaikannya, ketika orang tua sudah meninggal, kemudian anak melakukan kebaikan, orang tua yang sudah meninggal itu bisa melihat anaknya. Dan ketika sebaliknya melihat anaknya berbuat buruk, orang tua itu tidak sanggup melihat keburukan anaknya. Kemudian yaitu keutamaan dari menghormati orang tua, hikmah dan keutamaan berbakti, dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Diampuni dosa-dosanya, berbakti bisa menjadi penembus dosa besar, dimudahkan jalan menuju surga, menjadikan kehidupan lebih berkah dan tenang. Kesimpulan dari etika kepada orang tua yaitu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Di riwayat Ahmad, selagi orang tua masih ada, manfaatkan waktu untuk membahagiakannya, menghormatinya, dan melayani mereka dengan penuh keikhlasan. Itu ketika orang tua masih hidup. Itu mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.